Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Tenggarong tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Nurbunga Dwi Cantika. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan penjelasan materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan dijelaskan oleh Ibu Pujiani SPD selaku guru pengampu mata pelajaran PPKN. Kepada Ibu Pujiani SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi pada kesempatan pagi hari ini, materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, lebih baik kita dengarkan dulu lagu wajib nasional Berkibarlah Benderaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya selalu sehat bersama keluarga di rumah dan terhindar dari wabah yang sedang terjadi sekarang ini, yaitu COVID-19. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ibu Pujiani yang pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas tentang materi MPLS kita tahun 2021 ini tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tadi sebelum Ibu sampaikan materi ini, sudah diperdengarkan lagu Berkibarlah Benderaku. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mendengarkan lagu yang berjudul Berkibarlah Benderaku? Semoga dengan lagu tersebut bisa mengobarkan semangat generasi muda, yaitu semangat kita untuk membela bangsa dan negara ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bela negara itu? Bela negara di sini adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Nah, mengapa kita perlu menumbuhkan bela negara? Nah, kesadaran tentang bela negara ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu antara lain pasal 27 yang dinyatakan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban tentang bela negara. Nah, kita akan membahas tentang hak dulu di sini. Hak adalah segala sesuatu yang akan kita peroleh sebagai warga negara. Tapi sebelumnya kita harus melaksanakan kewajibannya dulu. Haknya apa di sini? Haknya di sini adalah setiap warga negara itu memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua, hak untuk
membela negara. Yang ketiga adalah hak untuk hidup. Berikutnya adalah hak beragama. Kemudian hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini adalah sebagian dari hak-hak warga negara. Kemudian kewajiban warga negara. Kewajiban di sini adalah yang harus kita lakukan sebelum menuntut hak kita sebagai warga negara, yaitu sebagai warga negara kita wajib dalam usaha bela negara. Kemudian yang kedua, mentaati hukum. Setiap warga negara Indonesia itu wajib mentaati hukum yang dibuat oleh negara, baik hukum tertulis yang dibuat oleh negara maupun hukum yang tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat. Kemudian menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, berperilaku yang baik terhadap orang lain. Contohnya adalah menghargai, menghormati, toleransi, dan sebagainya. Yang kelima, wajib tunduk terhadap pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, aturan yang dibuat oleh suatu negara harus ditaati oleh warga negaranya. Kesadaran bela negara ini dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dan sikap patriotisme. Dengan mempelajari sikap nasionalisme di sini artinya adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Sedangkan sikap patriotisme adalah sikap mengorbankan segala-galanya sebagai warga negara dan sebagai generasi muda yang baik. Kita harus mempunyai sikap patriotisme dan sikap nasionalisme. Penerapan nilai-nilai bela negara di dalam masyarakat di sini adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian Pancasila, yaitu dasar negara kita, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan bela negara. Ini ada beberapa contoh perwujudan cinta tanah air dan bangsa. Contohnya ini adalah upacara bendera. Pada saat upacara bendera, sebagai pelajar, mahasiswa, pegawai dan sebagainya, kita harus melaksanakan upacara bendera dengan hikmat, tidak boleh ada yang ngobrol dan sebagainya. Ini adalah perwujudan cinta tanah air, perwujudan kita sebagai bentuk penghormatan kepada generasi terdahulu, pahlawan-pahlawan kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, berpakaian adat. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berbeda-beda, tetapi tetap dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang berikutnya adalah ini ada gambar TNI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi perwujudan cinta tanah air kalian bisa dengan mendaftarkan diri menjadi calon tentara. Tentara ini adalah benteng negara yang akan melindungi, mengayomi masyarakat. Untuk wujud cinta tanah air bisa kalian lakukan dengan mendaftarkan diri menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang berikutnya, contohnya di sini dalam bidang olahraga. Tidak hanya bulu tangkis saja. Olahraga apapun di sini pada skala internasional, nasional itu adalah merupakan perwujudan cinta tanah air, membela bangsa dan negara di kancah internasional. Yang berikutnya di sini ada gambar polisi. Ini adalah Akpol, Akademi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
perwujudan cinta tanah air kalian bisa melalui pendidikan polisi. Kalau ada yang bercita-cita ingin menjadi polisi. Kemudian ini yang menggunakan pakaian APD lengkap. Karena ini adalah para nakes dan tenaga kesehatan, perawat dan dokter yang sekarang ini lagi berjuang membantu sesama kita melawan COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja, dan sekarang ini lagi mengganasnya, lagi naiknya. Jadi Ibu harapkan kalian membantu para nakes, perawat, dokter, dan lain-lain ini dengan tidak keluar rumah, tetap di rumah. Ini adalah contoh-contoh perwujudan cinta tanah air dan bangsa. Nah, sikap apa yang diperlukan dalam bela negara? Di sini ada satu tanggung jawab. Sebagai generasi muda, kita harus punya tanggung jawab yang besar, paling tidak terhadap diri sendiri, orang lain, bangsa, dan negara. Jadi kalau kita diberi amanah, kita harus bertanggung jawab. Contohnya saja nanti, misalnya diberikan tugas untuk merangkum kegiatan MPLS ini, ya harus kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Kemudian sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban ini adalah ketika mendapatkan tugas, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga adalah cinta tanah air. Orang yang membela negara adalah orang yang cinta tanah air. Itu, ya. Jadi tidak mungkin kalian membela negara, rela berkorban, kalau kalian tidak cinta dengan tanah airnya. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk membela bangsa dan negara? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian yang keempat, pantang menyerah. Sebagai generasi muda, kalian harus punya semangat juang yang tinggi. Jangan loyo sebagai generasi muda. Jangan malas-malasan. Yang kelima, kerja keras. Harus semangat. Ini, jangan hanya main game saja. Yang keenam, disiplin. Jadi kedisiplinan ini adalah merupakan kunci sukses. Oleh karena itu, disiplin sangat diperlukan untuk generasi muda ke depan yang akan lebih baik. Ini disiplin, kapan waktunya belajar, kapan waktunya main game, kapan waktunya jalan, tapi sekarang nggak usah jalan dulu. Gitu. Jadi semuanya ada schedule-nya, tidak nuruti kemauan kalian sendiri. Main game sepanjang hari, sepanjang malam. Tugas sekolah nggak dikerjakan. Ini bukan sikap generasi muda yang baik. Kemudian di sini nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Di sini sikap nasionalisme itu terbagi menjadi dua. Satu, itu nasionalisme dalam arti sempit. Artinya itu mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain itu lebih rendah kedudukannya daripada bangsa kita. Ini nggak boleh ini. Kemudian yang kedua, nasionalisme dalam arti luas. Ini adalah sikap mencintai bangsa sendiri dan menganggap semua bangsa itu adalah sama derajatnya. Kemudian beberapa hal yang harus dilakukan dalam membina nasionalisme. Ini ada beberapa hal yang harus kalian lakukan agar nasionalisme tetap terjaga. Satu adalah persamaan antar suku. Bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat besar, terdapat banyak berbagai macam suku. Setiap suku mempunyai budaya, agama,
dan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian toleransi. Karena banyaknya suku, agama, dan bahasa yang berbeda-beda, maka sikap toleransi harus dilestarikan agar kehidupannya lebih harmonis dan damai. Toleransi itu adalah menghargai agama orang lain, menghargai suku orang lain, saling menghormati. Kemudian yang ketiga adalah senasib dan sepenanggungan. Jadi sesama bangsa Indonesia, kita ini sama-sama pernah merasakan dijajah oleh bangsa lain, sehingga kalian harus mempunyai sikap senasib sepenanggungan. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam membina nasionalisme. Di sini ada 4 hal yang harus kalian hindari dalam membina nasionalisme. 1 adalah sukuisme. Sukuisme ini adalah pandangan yang menganggap bahwa sukunya itu lebih baik dari suku orang lain. Ini nggak boleh. Kemudian Calvinisme, tadi di awal, Calvinisme di sini adalah menganggap bahwa bangsanya itu lebih baik dari bangsa lain. Ini juga harus dihindari. Kemudian ekstremisme. Ekstremisme adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai macam cara, terutama dengan cara-cara kekerasan. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian provinsialisme. Provinsialisme ini adalah pandangan yang menganggap provinsi kita lebih baik dari provinsi lain atau daerah lain. Jadi apabila ingin membina nasionalisme, maka keempat sikap ini harus dihindari. Kemudian di sini patriotisme. Patriotisme adalah sikap bersedia berkorban segala-galanya untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-cirinya di sini adalah 1, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban. 3, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat adalah pantang menyerah. Nih, jadi mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Pesan Ibu, jadilah generasi muda yang tangguh, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Sekali lagi, tetap lakukan protokol kesehatan di tengah pandemi yang semakin mengganas dan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi dengan tetap di rumah, tidak usah kemana-mana. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu ucapkan selamat kalian yang sudah diterima menjadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Tenggarong tahun ajaran 2021-2022. Semoga sukses, tercapai semua yang dicita-citakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah materi MPLS mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara yang telah dipaparkan oleh Ibu Pujiani SPD. Terima kasih Ibu. Diharapkan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Tenggarong harapnya menjadi generasi muda yang diharapkan menjadi yang tangguh, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan selalu semangat. Di masa pandemi ini, harapnya kalian semua bisa menjaga jarak atau melakukan protokol kesehatan yang ada atau 5M. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.